Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengasah pemikiran kritis kita. Ya. Oke, jadi di era globalisasi saat ini, yang dimana kita itu dengan sangat mudah menerima informasi apapun dengan sangat cepat, dan tentunya perlu sekali untuk memiliki skill berpikir kritis. Kenapa begitu teman-teman? Tentunya agar kita tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam berita hoaks, budaya dan ideologi lain yang menyimpang ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, skill berpikir kritis ini perlu diasah sejak dini mungkin. Skill analytical thinking ini sangatlah penting bagi umat manusia dalam memecahkan setiap masalah yang kita hadapi tentunya. Selain dihadapkan untuk memecahkan setiap masalah, kita akan dihadapkan dengan segala narasi, isu-isu, dan bahkan kemungkinan permasalahan yang bersifat abstrak. Keterampilan berpikir kritis ini merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, remaja, dewasa, dan bahkan sampai tua, sehingga kita semua dapat mengambil suatu keputusan dengan penuh pertimbangan dan dilakukan secara mandiri dalam menghadapi suatu permasalahan, terutama permasalahan dalam kehidupan nyata. Contohnya ada nih teman-teman, dulu ya tahun berapa gitu, saya tuh pernah lihat salah satu video viral di Instagram ya, mengenai ada ya seorang ibu sholat di masjid secara berjamaah, dan dia itu sholatnya nggak agak lain gitu, kayak berbeda sama lain gitu. Jadi terus ada jamaah lain yang langsung merekam gitu dan diposting di media sosial dengan caption, ada salah satu jamaah yang diduga terkena aliran sesat gitu. Dan tak lama kemudian videonya itu akhirnya viral ya. Dan kemudian ada salah satu komentar netizen yang kebetulan dia ini tangganya. Komentarnya itu bilang bahwasannya yang sholat itu sakit stroke, sehingga ketika sholat ada gerakan tambahan-tambahan. Nah, dari itu kita bisa simpulkan teman-teman, bahwasanya kita sebagai manusia itu juga perlu berpikir kritis dalam menghadapi atau menerima informasi apapun. Karena kita sebagai manusia itu tidak boleh asal nuduh dan membuat kesimpulan sendiri, kemudian kita posting di media sosial. Kalau memang kita merasa ada yang salah sama ibu tadi, kita bisa bicara secara baik-baik. Kita tanyakan kepada ibunya, ibunya kenapa kok sholat ada gerakan seperti itu? Nah, kalau memang ibunya memakai aliran sesat, kita bisa tegur secara baik-baik. Atau kalau memang ada komunitas-komunitas atau aliran yang mempengaruhi tidak sesuai dengan agama baru, kita bisa lapor. Namun kenyataannya ibunya tidak mengikuti aliran apapun, namun dikarenakan sakit stroke. Jadi dengan masalah tadi, kita itu perlu memiliki skill berpikir kritis teman-teman ya. Karena skill inilah yang membantu kita untuk berpikir secara jernih, tidak terburu-buru dalam menilai orang lain. Karena kalau kita asal nuduh tanpa ada bukti, kita bisa dipidana teman-teman. Dan apalagi dalam Indonesia ya, itu ada ketentuan dalam undang-undang bahwasanya ketika kita merekam orang lain secara sembarangan tanpa izin, itu kita bisa dapat pidana loh teman-teman. Dan itu tercantum dalam pasal 48 Undang-Undang ITE yang dapat menjerat pelaku yang menyebarkan dokumen elektronik atau termasuk rekaman yang milik orang lain ke media sosial. Ancaman hukumannya itu bisa mencapai 8 tahun penjara dan denda minimal itu sebesar kira-kira itu 3 miliar rupiah. Ada contoh lain nih teman-teman. Seperti di lingkungan sekolah, kuliah, dan tempat kerja, kita pasti akan menemukan berbagai permasalahan dan pastinya kita harus benar-benar memikirkan bagaimana solusi untuk memecahkan tersebut dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Selain itu, terkadang ada beberapa lingkungan yang tidak mendukung dalam meningkatkan skill berpikir kritis tersebut. Misalnya, ketika ada seseorang bertanya sekaligus mengkritisi tentang agama, dan lingkungan tersebut yang menganggap bahwa buat apa kita mempertanyakan soal perintah-perintah yang ada di agama tersebut. Sedangkan sudah jelas bahwa di kitab suci ini melarang kita untuk berbuat sedemikian. Mereka menganggap bahwa dengan mendebatkan soal perintah-perintah agama, maka mereka dianggap sebagai manusia yang tidak beriman atau tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak mendukung untuk meningkatkan skill berpikir kritis tersebut, akhirnya mereka hanya sekedar patuh dan taat atas apa yang mereka diperintahkan. Dengan kejadian tersebut, akhirnya kebanyakan orang itu tidak akan pernah mempertanyakan, sehingga seakan-akan memiliki atau ada istilah yang dinamakan sebagai inherent opinion. Apa sih itu inherent opinion? Inherent opinion itu artinya itu kita itu mengetahui sesuatu itu hanya karena diberitahu oleh seseorang. Itu atau kita hanya mengikuti peraturan tersebut dan akhirnya mereka menyimpulkan sendiri tanpa tahu kebenaran seperti apa. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu harus jelas
dan disadari oleh apa yang sekiranya tujuan atau rencana-rencana yang kita buat itu tercapai. Contohnya seperti itu tadi, ketika kita mengkritisi agama dengan menggali lebih dalam alasan-alasan setiap perintah dalam agama yang menyebutkan bahwa kita wajib melaksanakan sholat, dilarang berzina dan sebagainya, kita akan lebih tahu. Dan setiap perintah larangan yang disebutkan akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pikir kritis adalah proses pada setiap manusia dalam mengidentifikasi suatu masalah, mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi, merefleksikan, menyimpulkan, dan mengambil keputusan atas pemikiran solusi kita tersebut. Gitu. Lalu kenapa kita harus berpikir kritis? Ya, pernah disampaikan oleh salah satu influencer ya, dia yang namanya itu Kak Gita Savitri. Dia ini dulu pernah menyampaikan bahwasanya yang pertama adalah kita harus mempunyai kebebasan dalam berpikir dan punya kepemilikan 100% atas keputusan yang telah kita ambil dengan bijak tersebut. Nah, dengan percaya atas keputusan yang kita ambil tersebut, kita akan lebih percaya diri dan tidak mudah tergoyahkan atas pemikiran-pemikiran orang lain yang berusaha mempengaruhi atau sugesti pikiran kita. Kedua adalah percaya sepenuhnya terhadap opini dan pemikiran diri yang objektif, karena kita sudah mencoba mereduksi bias yang kita miliki gitu. Yang ketiga adalah menjadi lebih open-minded, karena kita lebih aware atau sadar ya akan argumen atau ide lain yang bisa juga sama-sama valid gitu. Jadi open-minded di sini tuh kita bukannya sekedar menyetujui atau menerima segala hal mulai dari persepsi, pola pikir, dan pendapat orang lain, bukan gitu. Namun dari perbedaan tersebutlah yang akhirnya kita tuh berusaha menolerir semua perbedaan tersebut dengan penuh kesadaran gitu. Misalnya ketika kita saling berdiskusi atau mendebatkan persoalan agama Islam dengan yang non-muslim, maka kita akan menemukan kehebatan atau penyelesaian yang bersifat akurat. Namun dari situ kita bisa belajar teman-teman bahwa dari kedua agama tersebut mereka itu saling mengajarkan untuk berbuat kebaikan, namun berbeda dalam penyampaiannya. Kemudian yang keempat adalah kita akan lebih memahami nuans, dan yang terakhir adalah terhindar dari manipulasi media penipuan seperti berita palsu. Contohnya ada nih teman-teman di podcastnya Deddy Kobuser, pernah itu ketika bulan Ramadan ada podcast di situ antara Habib Ja'far sama Onat. Mereka diskusi mengenai ada salah satu tradisi Islam, yaitu salim terhadap orang yang lebih tua. Dan si ayah Onat ini kebetulan hadir dalam podcast tersebut. Dan dia ini merasa iri dan ingin mengadopsinya. Mengadopsinya ini maksudnya kayak tradisi salim itu ingin dipakai gitu dalam agama Kristen mereka gitu. Lah kemudian Habib ini menjelaskan bahwasanya tradisi tersebut menunjukkan sikap sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Habib juga mengatakan juga teman-teman bahwa tidak ada salahnya mereka mengadopsi tradisi tersebut, karena tidak ada salahnya juga tradisi tersebut diadopsi oleh agama lain gitu. Karena juga tidak menyinggung atau tidak merugikan agama lain-lain juga gitu. Ketika Papa Onat iri karena Islam punya tradisi salim. Udah. Nat, kok lebih sopan gue sih ke bokap lo? Kayak kalau gue kan gitu. Itu emang nggak ada tradisi kayak cium tangan gitu? Di kita nggak ada kayaknya ya. Di Kadang-kadang Bocong suka gitu. iri juga melihat yang muslim. Iya. Ada tradisi itu kan. Nah tuh. Segala kebaikan datangnya dari mana lo ambil. Bokap lo juga Iya. suka digituin. Apa? Ya, coba. Nah tuh. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman untuk diskusi kita kali ini. Kita cukup sampai sini, kita ketemu di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share ya, agar Mimin semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.